juga dengan tabzir juga bahasa Arab. Secara kebahasaan israf itu maknanya adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dan itu di dalam surat yang saya cantumkan di bawah ini ya, yang paling bawah itu di slide ya. Nampak Ustaz? Nampak ya? Oh gitu. Setelah saya geser berubah. Oh, ini rupanya kabelnya ya. Tuh, ya. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak keturunan Adam, pakailah perhiasanmu ketika kamu ke masjid. Ini perhiasan bukan aksesoris. Ini perhiasan dalam pengertian ya pakaian yang bagus-bagus. Jadi nanti sambilkan juga titip kepada jamaah kalau ke masjid itu pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan ke mall saja yang bagus-bagus. Nanti pakaian yang untuk dosa nanti justru yang bagus-bagus yang mahal-mahal. Karena kalau ke mall, ke pasar kan potensi dosanya lebih banyak daripada ke masjid. Kalau ke masjid sudah jelas insyaallah hampir tidak ada dosanya. Jadi kalau dijejer nanti di akhirat jangan-jangan pakaian yang mahal-mahal itu nanti lebih banyak untuk dosanya. Karena pasar itu kan, atau pasar itu apakah pasar tradisional atau pasar modern seperti mall, itu kan dilarang oleh Rasul untuk sering-sering berkunjung ke sana. Bukan berarti tidak boleh berbelanja. Jadi artinya kalau jelas tujuannya silakan, tapi kalau tidak jelas jangan. Maka orang sekarang kan kadang banyak itu. Kemana Pak, Bu? Ke mall katanya. Apa ke mall? Cuci mata katanya. Itu sudah jelas dosa itu. Cuci mata ya di kamar mandi lah. Kenapa harus ke mall itu? Jadi perintah Allah, pakailah perhiasanmu yang bagus-bagus ketika kamu ke masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tapi jangan berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang mana kata makan tersebut? Kata makan kan biasa selalu dikonotasikan kepada kata kulu, yang terambil dari akar kata akala. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak semua kata kulu itu maknanya makan. Atau dalam bahasa sederhananya, tidak mesti setiap kata kulu tersebut dengan berbagai derivasinya atau kata jadiannya itu maknanya sebatas dalam pengertian makan. Inilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata dia bisa banyak maknanya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Ini selalu diterjemahkan, janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Oleh Profesor Abdul Halim Mahmud, seorang pakar bahasa Arab berkebangsaan Mesir, dia pernah menjadi rektor Azhar. Dikatakan konteks ayat itu tidak saja kaitan dengan makan, tapi segala aktivitas. Segala aktivitas. Jadi seakan mengatakan ayat itu, jangan kalian memulai aktivitas apapun sepanjang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi bukan kaitan dengan makan saja. Contoh lain misalnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sama artinya memasukkan bara api ke dalam perutnya. Kan begitu terjemahannya. Biasa yang kita pahami seperti itu. Tetapi oleh sebagian para ahli bahasa itu diterjemahkan atau dimaknai atau ditafsirkan bukan sebatas maknanya makan, tetapi juga maknanya adalah menggunakan. Jadi dalam konteks ayat itu lebih tepat maknanya adalah menggunakan. Jadi jangan kalian gunakan harta anak yatim itu apapun bentuknya. Mau dimakan, mau dibuang, mau dibakar, mau dihanyutkan, mau dihanguskan dan lain sebagainya.
Karena itu sama artinya kalian memasukkan bara api ke dalam perut kalian. Jadi artinya beberapa makna penggunaan kata kulu dengan berbagai kata jadiannya di dalam Al-Quran yang saya contohkan tadi, ketika kita kaitkan dengan israf itu sendiri, saya ingin tegaskan bahwa perilaku israf tersebut tidak saja terkait dengan urusan makan, tetapi terkait juga dalam segala bentuk penggunaan sesuatu tak boleh berlebih-lebihan, termasuk juga segala aktivitas apapun tidak boleh berlebih-lebihan. Berjalan saja tidak boleh berlebih-lebihan kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kan begitu kata Allah. Dan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah tersebut adalah, poin pertama itu disebutkan oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang ketika berjalan mereka berjalan dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah, kenapa ayat ini mengingatkan tentang hal itu? Cara berjalan pun tak boleh berlebih-lebihan. Ternyata konteksnya dulu wanita-wanita Arab yang dia dalam tanda kutip pelaku perbuatan zina atau pelacur, itu mereka berjalan di gelang kakinya itu, di kakinya itu dibuat gelang, lalu kemudian dibuat mainan gemerincingnya, sehingga ketika mereka berjalan itu sudah ketahuan itu wanita itu bisa diboking. Dihentakkan tumit kaki, kerincing, 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 bunyi-bunyi dia. Itu sebabnya Yusuf Al-Qaradawi di dalam Al-Halal wal Haram fil Islam, dia mengatakan haram hukumnya memakai gelang di kaki. Ini ibu-ibu nih, apalagi laki-laki. Kalau laki-laki pakai gelang kaki pula, itu patut ditanyakan itu. Jadi maka kadang-kadang kan generasi-generasi Islam zaman sekarang kan tidak tahu itu, bahwa ayat itu bagian dari asbabun nuzulnya, sebab turunnya kaitan dengan hal itu. Wanita Arab yang tak baik pelacurnya dulu itu pakai gelang kaki. Jadi kalau wanita sekarang pakai gelang kaki pula berarti mencontoh pelacur zaman jahiliyah. Nah, kalau bahasa kasarnya itu, bahasa vulgarnya, mencontoh pelacur zaman jahiliyah. Apalagi kalau gelangnya gelang kaki itu gelang emas, itu sakit hati orang miskin dibuatnya itu. Orang miskin payah makan, hanya bergelang kaki emas itu di kakinya. Itu luar biasa itu. Nah, jadi balik pada kajian kita, dipahami dengan pendekatan kebahasaan. Konteks ayat ini kan kata kulu digunakan. Rupanya kata kulu ini dalam ayat Al-Quran tidak saja maknanya makan, tetapi juga maknanya menggunakan. Begitu juga maknanya segala aktivitas. Nah, kalau begitu, kalau kita pahami dengan pendekatan kebahasaan, seakan perilaku israf tersebut berlebih-lebihan itu tidak boleh dalam urusan konsumsi, tidak boleh dalam urusan memakai, tidak boleh dalam urusan segala aktivitas. Nah, kemarin ini pemberitaan yang heboh itu, ada anak dari Kabak, Direktorat Pajak misalnya, itu kan dalam urusan memakai itu. Jadi jangan nanti dipahami ayat ini dalam pengertian sempit. Oh, makan dalam bulan Ramadan saja, itu memang ya, karena memang limbah sampah konsumsi orang Pekanbaru kalau di bulan Ramadan ini itu jauh meningkat. Saya ingat dulu ketika BI publikasi tentang limbah konsumsi orang di bulan Ramadan. Biasanya katanya, tapi ini dulu, saya tahun ini tidak mengupdate ini, tahun 2022 atau 2023 ini belum. Tapi dulu sekian tahun lalu saja, ketika penduduk Riau itu masih sekitar 1 juta lah, kalau sekarang kan 1 juta lebih, 1.100.000 atau lebih dari itu. Itu kalau hari biasa sampah makan orang itu di Kota Pekanbaru sekitar 300 ton dalam 1 hari.
tiba di Ramadan itu bisa 400 ton dalam sehari. Nah, bayangkan oleh kita itu. Berarti kan ada konsumsi yang berlebih-lebihan. Padahal mestinya kalau bulan Ramadan kan biaya urusan konsumsi, biaya urusan konsumtif itu mestinya menurun. Karena makannya biasa 3 kali jadi 2 kali kan. Teorinya kan begitu, tapi prakteknya bisa 4 kali. Ramadan bisa 4 kali. Sahur sekali, berbuka sekali, pulang tarawih sekali, mau tidur sekali. Berapa kali itu? Iya, ndak di orang, ndak di awak itu. Sama juga. Saya kemarin ya istri semangat betul masak, dia mulai dari jam 2 masak dia lagi. Sebuah dibuatnya. Lalu kemudian lontong dibuatnya juga. Lalu dia masak juga dibuatnya goreng baung. Bilo ke makan. Akhirnya malam itu tidak makan malam, saya makan lontong aja karena saya termasuk pencinta lontong gitu. Walaupun bukan cak lontong gitu. Jadi akhirnya kan berlebih-lebihan juga jadinya kalau kita perturutkan gitu. Tapi mudah-mudahan kalau berlebihan di situ ada sedekah, alhamdulillah. Tapi yang bahayanya kalau di situ tidak ada sedekah. Tetapi dalam urusan sedekah pun ternyata Allah mengingatkan tak boleh berlebih-lebihan. Nah, mana ayatnya? Ya ayatnya dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 67. Jadi tadi kan ibadur rahman kan begitu. Apa cirinya itu? Orang yang berjalan sederhana. Ayat 67-nya itu disebutkan oleh Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Disebutkan itu orang-orang yang ketika berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pula pelit, wa kana baina dzalika qawama, tetapi di antara dua posisi itu. Jadi rupanya dalam berinfak pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ada seorang datang pada Rasul, lalu kemudian dia sodorkan emasnya sebesar kelereng. Emasnya sebesar kelereng, kan banyak duit itu. Diserahkan pada Rasul. Rasul tanya, setelah ini engkau punya harta lagi enggak? Kata dia, enggak ada lagi ya Rasul. Jadi kalau engkau makan nanti atau apa gimana? Nanti pula ya Rasul. Kalau bahasa orang Pekanbaru, kalau ada beko, ayo makan, kalau enggak minta pula ke orang. Kan begitu jadinya. Jadi akhirnya emas yang sebesar kelereng itu dilempar oleh Rasul. Sampai kata sahabat, andaikan mengenai kami pasti kami cedera. Saking kuatnya Rasul melemparnya. Artinya Rasul tak suka pada orang berlebih-lebihan. Jadi ada waktunya memang harus banyak melampaui kadar yang biasa, tapi ada kalanya tidak boleh. Contohnya ketika Rasul selesai perang Hunain, konon cerita selesai perang Hunain. Setelah selesai perang Hunain, lalu kemudian terdengar kabar oleh Rasul bahwa di negeri Syam pasukan Romawi telah siap 40.000 akan menggempur Madinah dan Mekah. Nah, Rasul tahu, ya namanya Rasul, tapi sahabat tidak sadar bahwa umurnya tidak lama lagi. Ya. Maka kemudian perang Hunain dengan perang Tabuk ini kan berdekatan ini tahun yang sama, tahun 9. Maka ketika itu Mekah yang baru 1 tahun dibebaskan dari kekuasaan musyrik, yang sebagian mereka sudah ikut dalam perang Hunain, walaupun ada di antara mereka yang tidak beragama Islam. Contohnya Sofwan itu belum beragama Islam, tapi ketika dibebaskan Mekah itu dipanggil betul oleh Rasul Sofwan tersebut. Lalu ditanya, sekarang engkau mau apa? Aku beri waktu 3 bulan, kata Rasul. Berfikirlah engkau, kalau menurutmu ajaran yang aku sampaikan ini adalah keliru dan salah, maka silakan engkau tidak beragama Islam, tapi jangan ganggu kami, aku dan umatku menjalankan ajaran kami. Tapi kalau engkau mau masuk Islam, aku sambut. Jadi 3 bulan tuh Sofwan menghilang, belum lagi beragama Islam,
Tetapi kemudian dia sudah ikut dalam perang Hunain dan menang. Nah, ketika dibagi harta rampasan perang itu kan, seluruh harta rampasan perang itu kan dibagi kepada pasukan Rasul yang dari Mekah. Disitulah sebagian yang tak paham cemburu dan protes pada Rasul, sampai ada yang mengatakan pada Rasul, ya Rasul, berlaku adil engkau kepada kami. Nah, jadi selesai perang Hunain itu, Safwan yang belum beragama Islam mendapatkan 100 ekor unta. Disitulah keluar kalimat dari lisan Safwan, Muhammad itu dulu adalah orang yang paling aku benci, tapi Muhammad itu ternyata adalah orang yang paling banyak memberi, sehingga berubah benciku menjadi cinta kepadanya. Akhirnya Safwan masuk Islam. Selesai perang Hunain inilah dapat kabar 40.000. Nah, Rasul kumpulkan pasukannya. Begitu dikumpulkan hanya terkumpul 30.000. Sementara ini jarak ke Tabuk ini kan perang Tabuk ini. Nah, jaraknya yang jauh sekitar 700 kilo kurang lebih. Lalu pasukan terkumpul 30.000, membutuhkan dana yang besar. Di situ baru boleh banyak. Rasul minta itu sahabat nyumbang. Setelah nyumbang, Rasul tanya itu, Abu Bakar ternyata nyumbang semua kekayaannya. Umar ketika itu dia sudah semangat itu, wah ini hari ini kali ini kalah Abu Bakar nih, kalah Abu Bakar nih, kalah Abu Bakar nih. Rupa ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa engkau sumbang? Ada lagi yang tinggal lah? Tidak ada lagi Rasul kecuali Allah dan engkau. Di situ kalau kita baca biografi yang ditulis oleh Muhammad Husain Haikal tentang sejarah Umar bin Khattab, itu dituangkan oleh Umar itu. Di situ aku merasa malu. Ternyata aku sendiri pun tidak bisa menandingi sampai kapanpun seperti apa Abu Bakar. Abu Bakar menyumbangkan seluruh kekayaannya, ketika itu Umar menyumbangkan separuh kekayaannya. Utsman menyumbangkan separuh kekayaannya. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh kekayaannya. Ini kan sahabat-sahabat pilihan yang kaya-kaya ini. Kaya enggak ya? Jadi ada masanya harus banyak, tapi ada masanya ketika dalam situasi normal, ketika banyak akhirnya dipandang berlebih-lebihan. Nah, jadi tidak semua yang banyak itu berlebih-lebihan. Nah, jadi tidak semua yang banyak itu dipandang berlebih-lebihan. Kalau dah 3 hari tidak makan dia 3 piring, jangan disebut berlebih-lebihan. Memanglah wajar pula macam itu gitu. Seharian kita berpuasa, ketika kita makan ternyata habis 1,5 piring, ya lumrah, tidak masalah. Kalau memang tidak ada yang lain yang akan dimakan, cuma nasi itu cuma dimakan. Jadi tidak semua yang banyak itu dipandang berlebihan. Nanti ditakar pula, nantilah seharian anak makan tidak makan, emaknya itu tidak ada masak yang lain kecuali nasi saja. Kata Ustaz tadi malam pengajiannya di masjid mau balik MDI gitu ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ustaz tersebut saking dirincikannya tidak boleh berlebih-lebihan itu, tidak boleh lebih dari sepiring gitu ya. Akhirnya ditakarlah anak tadi 1,5 piring makannya. Akhirnya kesana kemari dia, nanti mungkin ke rumah temannya, mungkin ke tempat yang lain nanti dia cari karena dia lapar. Nah, maka Rasul itu kan tidak kuantitasnya ditakar, tapi kualitasnya. Kata Rasul kan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ketika makan, isilah perut itu 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan air, 1/3 untuk bernapas. Ketika Rasul makan daging, ikan tak disentuh. Ketika dimakan ikan, daging tak disentuh. Itu kan luar biasa itu. Tapi kalau kemudian ikannya sepotong segini cuman potongnya, kata Ustaz tidak boleh nyentuh ikan kalau daging dah diambil. Potong daging tadi segini, ditakar pula sepotong seorang. Kebetulan nampak ikan tuh boleh pula diambil. Kata Ustaz lah makan daging, Nabi ikan tidak dimakan nih jodoh dia. Akhirnya ditengok aja ikan tuh lagi, ini bergerak-gerak juga nih. Ya kalau sedikit hajar saja lah itu. Ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, tidak masalah, itu tidak berlebihan. Tapi kalau ada ikannya, dagingnya itu daging kambing misalnya, lalu kemudian di sendok, 2 sendok besar itu pula 1/4 kilo atau 1/2 kilo pula habis selenya.
Sudah itu nampak pula ikan nolenya. Ikan tuh beratnya 1 kilo pula, ikan patin panggang. Dia ambil pula seekor. Sudah itu ada pula ayam. Ayam itu main belah dua saja. Dia kadang-kadang kan ustaz-ustaz ini kan diperlakukan istimewa kalau ada acara tuh. Apalagi kalau di kalangan Pariaman, itu istimewa ustaz itu. Saya kalau ceramah di komunitas Pariaman, sedang memang musimnya makan, tuh kepala kambing diletakkan depan ustaz itu. Kan dihajar seluruhnya, berlebih-lebihan jadinya. Jadi maka oleh sebab itu, dalam konteks hal ini definisi israf itu bukan berarti setiap yang banyak, tetapi dia berlebih-lebihan melampaui dari kebutuhan tubuhnya. Itulah yang kemudian disebut dengan israf yang tidak boleh dilakukan. Dalam istilah ini ada kemudian ujung kalimat ini, poin kedua itu kan saya katakan secara istilah dapat diartikan israf itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri. Kuncinya di situ, untuk memuaskan kesenangan diri, tapi dia berlebih-lebihan. Ada orang suka dengan sepatu cat. Akhirnya kemudian sepatunya tersebut udah selemari pula. Ini ibu-ibu biasa nih, kalau roknya hijau, sepatu hijau, baju hijau, jilbab hijau, kawat gigi pun hijau. Jadi untung kawat gigi tidak bisa ditukar-tukar. Kalau bisa ditukar-tukar, kawat gigi bertukar pula tuh. Kalau merah, kawat gigi merah pula. Nanti tas pun harus hijau. Sepatu hijau, tas hijau. Sarung HP pun lengkap pula warna, harus hijau. Tiap hari ganti sarung HP. Kalau bawa apa itu batu cincinnya. Batu cincin itu. Ada bawa apa punya batu cincin 60 pasang. Bukan 60 buah, 60 pasang. Jadi sesuai dengan warna celana dan baju. Kalau celana coklat, batu cincin warna coklat. Baju putih berarti batu cincinnya warna putih. Jadi dua dipakai, coklat dan putih. Jadi hati-hati dalam hal-hal seperti itu. Jangan kemudian berlebih-lebihan, akhirnya tidak terpakai sendiri oleh kita. Maka sesuatu yang sudah melampaui dari kebutuhan pokok dan dia bernilai harta, itu akan dikenakan zakat. Apapun dia akan dikenakan zakat. Kalau barang itu adalah barang yang habis pakai atau makin susut nilainya, dia akan kena zakat sekali. Batu cincin tadi misalnya, dulu zaman batu dulu, itu kan mahal tuh harganya. Ada batu cincin bisa 2.500.000 batunya saja. Ada yang sampai 60 juta batunya saja. Zaman bunga keladi kemarin, sekarang enggak lagi. Itu mahal-mahal harga bunga itu. Saya sampai ke Indragiri Hilir, Mandah, daerah Mandah, nginap di situ, penuh dengan bunga keladi. Panjanglah yang punya rumah itu menjabarkan. Ini keladi ini Ustaz, ini keladi ini Ustaz, ini yang mahal nih Ustaz. Apa nama bunga keladinya nih Bu? Janda bolong. Rupanya janda bolong ini mahal rupanya. Jadi ada seorang pejabat, tidak salah saya sebutkan orangnya, di Pekanbaru. Itu bunga keladinya harganya 60 juta. 60 juta harganya. Dan saya yakin dan percaya kalau bunyi atap rumahnya itu mungkin dia langsung bangun tuh, bunga keladi, leman, dimaling orang enggak katanya. Karena zaman maling-maling dulu bunga keladi itu, ada tetangga saya, pagar rumahnya 2 meter, lewat juga oleh orang tuh. Hilang bunga keladinya, 25 macam bunga keladinya hilang. Rupanya pakai becak tukang malingnya tadi, manjat satu ngopor, satu nyambut dia di balik itu, ngopor 25 bunga keladi hilang. 3 bulan setelah itu ceritanya bunga keladi juga. Ini kan sudah israf ini, Jadi israf itu bukan kaitan dengan hal yang dimakan saja. Saya punya slide tapi tidak saya jabarkan semuanya ini, cuman yang ini agak salah ini. Dan tentu artinya adalah membuang-buang dan menyia-nyiakan yang dikonsumsi tersebut.
Dia kebutuhan tubuhnya makan ketika itu diperkirakan setengah piring dan cukup. Dia tidak akan sanggup melebihi dari itu, tapi dia ambil lebih dari setengah piring. Akhirnya kemudian dia sisakan, maka itu dipandang sebagai tabzir, perbuatan mubazir. Perbuatan mubazir. Nah, maka ini dipandang adalah sesuatu yang keliru dan salah karena ayatnya sudah jelas. Ini surat apa nih? Surat Bani Israel ya. Surat Al-Isra ayat nanti silakan dicari ya. Lihat di Mu'jamul Faras di Al-Fazil Quran atau Fathur Rahman nanti. Saya lupa mencantumkannya ini. Nah, apa bentuk tabzir tersebut? Pertama, membelanjakan harta di dalam kemaksiatan itu sudah dapat dipastikan tabzir, walaupun sedikit. Membelanjakan harta untuk kemaksiatan itu sudah dapat dipastikan itu adalah tabzir, perbuatan mubazir. Yang kedua, membeli barang-barang kebutuhan pribadi secara boros dengan niat yang tidak benar. Contoh, menimbun kebutuhan pokok dan memonopoli distribusinya. Ini termasuk bagian dari tabzir. Maka ihtikar itu bagian dari perbuatan tabzir. Walaupun pada akhirnya terjual, tapi tidak dibenarkan. Monopoli itu tak dibenarkan. Nah, sekarang karena yang megang ekonomi ini adalah orang tak beragama Islam, akhirnya mereka kan tidak mengenal prinsip-prinsip yang seperti ini. Makanya ekonomi ini mestinya dikuasai oleh orang Islam. Kalau dikuasai oleh orang Islam, insya Allah harga itu stabil. Karena dalam Islam dilarang tabzir, ihtikar itu dilarang, menimbun itu dilarang. Nah, sekarang kalau kita ingin menguasai ekonomi, dari mana mulainya? Di situ sulitnya. Semua titik-titik simpul itu dikuasai. Nak jadi pedagang, beli barang di mana? Agen-agen besar itu rata-rata yang punya adalah non-Muslim. Nah, kita bagian-bagian tukang konsumsi aja banyak. Nah, padahal kan Rasul sudah mengatakan dari dulu sebetulnya, tis'ata min a'syari rizki fit tijarah. 9 dari 10 rezeki itu ada di niaga, jual beli, bisnis, usaha. Nah, kita banyak berebut di yang satu. Di yang satu itu masuk di dalamnya pegawai, yang lain-lain lah. 9 itu di dagang, di bisnis. Maka Cina kenapa dia ekonomi bagus? Karena dia menguasai ekonomi dunia. Amerika saja mulai takut dengan Cina. Nah, yang ketiga, membelanjakan uang secara boros atau tidak boros untuk barang-barang kebutuhan sekunder dengan niat untuk pamer dan sombong. Jadi bukan kebutuhan primer, sekunder. Kebutuhan sekunder. Punya rumah sampai 3. Untuk apa? Kalau 3, yang satu untuk anak yatim, tidak masalah. Yang satu untuk istri kedua, tidak masalah. Gitu. Berarti kebutuhan itu. Kalau memang dia butuhnya, sudah wajar dia beristri lebih dari 1 gitu. Tapi kalau belum wajar, jangan. Banyak yang akan tersakiti nanti. Dia pengusaha keliling saja. 3 hari Pekanbaru, nanti 3 hari di Medan, 3 hari lagi di sana. Istrinya lalu kemudian pokoknya, kalau ada pokoknya kan ada payah tuh. Tidak boleh abang nikah poligami, tidak boleh, haram katanya. Itu kan mengharamkan yang halal jadinya itu. Akhirnya dihalalkan pula olehnya yang haram jadinya. Apa itu? Zina dia di mana-mana. Kalau kita mau balik, janganlah. Cukup ya yang satu itu dulu. Kecuali jam terbangnya udah tinggi pula misalnya. Ustaz Somad tidak poligami, masa kalah pula Ustaz Somad oleh kita gitu. Membeli barang-barang kebutuhan tersier dengan niat pamer. Mobil itu kebutuhan tersier itu, atau kebutuhan bahasa lainnya adalah kebutuhan pelengkap. Dalam bahasa fikih, usul fikih itu kan ada masalah itu doruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Doruriyah itu adalah kebutuhan pokok yang kalau tidak ada itu akan mengancam keselamatan jiwa.
Hajjiyah itu adalah kebutuhan penunjang yang kalau tidak ada ini maka akan sulitlah kita. Nah, tahsiniyah itu namanya pelengkap. Macam mobil tadi, tidak ada orang mati gara-gara tidak punya mobil. Saya dulu jujur ini sesama mubalik ini, ketika tahun 2006 saya beli mobil ketika itu, awal mula saya beli mobil. Saya belilah, ada jamaah yang ketika itu, Ustaz belilah mobil saya Ustaz, jarang dipakai Ustaz, sehat mobilnya Ustaz. Mobil itu sedan Timur ketika itu, saya beli Pak. Alasannya karena ceramah sudah banyak keluar daerah, supaya tidak kepanasan, supaya tidak kehujanan. Begitu saya bawa mobil itu ke kantor, yang jelas bukan kantor MDI ketika itu, ke kantor MUI saya ingat ketika itu. Kawan sesama mubalik sama pengurus MUI juga tanya, Ustaz dah haji gitu ya? Belum, ada saya. Salah Ustaz tuh katanya. Mobil ini kebutuhan pelengkap, ini haji itu kebutuhan pokok, kan rukun Islam. Kan rukun Islam. Ya kan? Ini ustaz-ustaz yang sudah beli mobil nih tapi belum berangkat haji, hati-hati itu. Jadi haji itu kebutuhan pokok, kewajiban pokok itu. Kecuali kalau nomor porsinya sudah diambil gitu. Yang jadi masalah porsi haji belum diambil, dia beli mobil. Tinggal dikontrakan baru. Mestinya kan rumahnya dulu dibereskan baru nanti mobil. Kok masih kontraktor dia baru kontrak di mana-mana gitu. Mobil dibeli untuk menggayah. Jadi akhirnya ketika itu saya belum selesai S3 ketika itu. Saya kosongkan tabungan S3 saya. Dalam hati saya, biarlah saya tidak sarjana S3, yang penting saya sarjana Islam. Karena sarjana Islam itu di haji. Ujian munaqashah rukun Islam itu di haji. Kalau ibaratnya mahasiswa, ujian munaqashah S1 itu, atau ujian tesis, atau ujian tertutupnya S3, ujian tertutup. Kalau ujian promosi itu udah formalitas itu. Seluruh ujian promosi pasti lulus, tidak ada yang tidak lulus. Ujian tertutup doktor itu ibaratnya itu adalah haji. Seluruh rukun Islam itu evaluasi akhirnya adalah haji. Saya kosongkan tabungan S3. Ambil porsi tahun 2007 ketika itu, alhamdulillah berangkat 2009. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita termasuk kategori yang tabzir atau yang israf. Dia beli mobil tapi kemudian akhirnya beli minyak pun tidak sanggup. Mobil itu sekali sebulan jalan cuman. Sekali sebulan jalannya. Berarti belum waktunya pakai mobil. Membeli barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier yang dapat menyokong terjadinya pelanggaran terhadap syariat agama dan kemaksiatan pada Allah, lalu kemudian membeli secara boros barang-barang kebutuhan pokok yang mendukung terjadinya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh dari perbuatan tabzir tersebut. Tujuan menghindari perilaku tabzir itu, pertama memahami bahaya tabzir, selalu berusaha menjalani hidup sederhana, lalu kemudian memandang sesuatu yang lebih rendah. Artinya dalam urusan dunia lihat ke bawah. Kata Rasul kan begitu, dalam urusan ibadah lihat ke atas. Jadi ini cara bagaimana menghindari tabzir. Menumbuhkan kesadaran sosial dengan menyisihkan kelebihan harta untuk orang-orang fakir. Jadi sadarkan oleh kita pada diri kita, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Jadi kalau kita sudah berlebih-lebihan, lalu kemudian kesannya ada perbuatan mubazir, menyia-nyiakan harta, sadari oleh kita banyak orang yang butuh dari harta kita tersebut. Jadi kalau ada mobil sampai 3 misalnya tidak terpakai, pakailah untuk mungkin menyokong aktivitas dan rutinitas dari panti asuhan, atau kemudian menyokong aktivitas dan rutinitas dari MDTA, atau mungkin termasuk kegiatan majelis taklim dan lain sebagainya, supaya dia tidak menjadi sesuatu yang sifatnya mubazir.